Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel kami, silahkan diklik tombol subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng agar teman-teman mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian kendaraan Toyota baru ya, teman-teman bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nanti kita bantu hubungan dengan sales profesional dari Toyota. Teman-teman juga bisa bertanya atau berkonsultasi ataupun mendukung kami secara finansial dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang bisa teman-teman cek secara mandiri, bisa dicek sendiri di rumah pada kendaraan sebelum teman-teman melakukan mudik atau perjalanan jarak jauh. Untuk video kali ini kita menggunakan kendaraan Innova diesel. Ini kebetulan sedang ada servis di bengkel kami ya, di dealer. Platnya kami tutup untuk menjaga privasi, tapi kendaraan ini nanti kita akan gunakan sebagai contoh dalam kita melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum kita nanti melakukan mudik atau perjalanan jarak jauh. Hal-hal apa saja yang bisa kita cek dari kendaraan, utamanya kendaraan Innova diesel Ribbon, langsung aja kita bahas. Kita akan awali pemeriksaan kendaraan ini dari bawah dulu. Kita start dari ban dulu. Hal apa saja yang bisa dicek dari ban kendaraan sebelum kita bepergian jarak jauh? Ayo kita cek. Untuk ban yang pertama kali kita cek adalah tingkat keausannya dulu. Jangan sampai kita bepergian jarak jauh itu bannya sudah aus ya. Nanti beresiko pecah atau sobek, berbahaya untuk safety ya. Untuk memeriksa keausan kita harus cari, biasanya di kendaraan, di ban kendaraan itu ada tanda seperti ini ya. Segitiga ini merupakan indikator dari tingkat keausan dari ban. Jika kita perhatikan bahwa sisi luarnya ini keausannya sudah menyentuh dari segitiga ini, itu tandanya adalah ban ini sudah mulai aus. Jadi sebaiknya diganti dengan serep atau jangan digunakan ban yang sudah aus. Hal kedua yang bisa kita perhatikan dari ban adalah kita akan cek tahun produksinya ya. Kalau kita cari kode, biasanya ada kode produksi seperti ini, 4119. Ini pembacaannya adalah ban ini diproduksi pada minggu ke-41 tahun 2019. Jadi ban ini mungkin diproduksi sekitar bulan Oktober tahun 2019. Untuk masa pakai ban sendiri biasanya kita pakai standar penggunaan 3-4 tahun ya. Jadi kalau mengacu pada yang ini pada tahun 2019 bulan Oktober, seharusnya ini ban ini memang masih tebal tapi untuk komponnya sudah mulai keras. Jika keausan masih baik namun produksinya sudah mendekati masa, apakah masih bisa dipakai? Masih bisa, asal tetap kita perhatikan jangan sampai terjadi keausan yang berlebihan atau keausan yang tidak rata. Hal ketiga yang akan kita cek adalah tekanan bannya ya. Untuk mengecek tekanan ban ya kita butuh alat tire pressure ya. Kemudian caranya kita buka area pentil, kita buka, kemudian kita cek ya. Untuk kasus ini tekanan bannya adalah sekitar 40 PSI. 40 PSI. Kemudian akan kita bandingkan apakah tekanan ini standar atau tidak. Untuk mengecek standar tekanan ban kita bisa lihat pada pintu pengemudi ya. Jadi kalau kita buka di area pintu pengemudi itu ada keterangan jumlah tekanan dari ban ya, standar tekanan bannya. Untuk kendaraan Innova ini kira-kira standarnya antara 33 sampai 36. Jadi jika mengacu pada tekanan standar milik Innova, milik Toyota Innova, maka tekanan ban yang tadi itu adalah terlalu keras dan bisa kita kurangi agar sesuai standar. Penggunaan tekanan ban yang terlalu rendah atau terlalu keras itu akan mengakibatkan keausan yang tidak rata. Jika terlalu keras, maka keausan akan berpusat pada tengah ban, sedangkan jika terlalu rendah, maka keausan akan berpusat pada sisi luar ban. Setelah kita mengecek ban, kita bisa melakukan pengecekan pada understell ya. Kalau teman-teman nggak punya lift, itu understell yang paling penting dicek itu adalah shock absorber ya. Pastikan aja shocknya teman-teman itu tidak ada cairan minyak
atau bocor ya, intinya tidak bocor. Kemudian busing-busing karet di area bawah skok itu juga tidak rusak, sehingga saat dikendarai itu mobil atau kendaraan tetap nyaman. Setelah sok belakang, kita akan cek juga sok depannya ya. Untuk sok depan itu ngeceknya gampang aja, kita pakai tangan, kita masukkan di boot karetnya ini ya, kita colek di area yang panjang, yang area busnya. Kemudian kita cek apakah ada bekas minyak atau tidak. Kalau ada bekas minyak artinya bocor ya, memang nanti kalau dipakai nggak nyaman. Kalau bersih tidak ada bekas minyak artinya aman untuk digunakan. Mengecek skok, kita akan mengecek mesinnya ya. Untuk area mesin kita mulai aja dari pinggir. Yang pertama kita bisa mengecek keadaan dari filter udara ya. Filter udara kita buka aja. Ada locknya 1, 2, 3, 4 dan kita buka. Kita bisa lihat keadaannya apakah bersih atau kotor. Kalau kotor bisa dibersihkan dengan menyemprot udara bertekanan. Kemudian kita akan mengecek minyak rem ya. Untuk mengecek minyak rem kita harus buka area cowl ya. Area cowl-nya harus dibuka, kemudian baru kelihatan lebih jelas minyak remnya. Minyaknya kita cek aja apakah masih bening ke kuning-kuningan atau sudah kotor ya, atau berkarat. Mungkin ada teman-teman yang pakai minyak rem warna merah atau kuning seperti ini, sama aja, asalkan masih bening berarti masih bisa digunakan. Untuk volume minyak rem teman-teman bisa perhatikan di reservoir itu ya, bagian sebelah di sisinya itu ada keterangan min atau max. Jadi pastikan minyak remnya itu volumenya ada pada posisi max. Setelah minyak rem kita akan geser lebih ke tengah. Di sini kita menemukan reservoir dari pendingin ya. Untuk reservoir LC kita cek saja volumenya. Volumenya ini bisa kita lihat di sisi sebelah dari reservoir ada tulisan L untuk low, kemudian F untuk full. Jadi ini kita isi, kita tambahkan dengan LC bisa, dengan air mineral juga bisa. Kita tambahkan sampai pada garis yang F atau full. Setelah cairan pendingin, kita geser lagi di sebelahnya ada reservoir dari minyak power steering ya. Teman-teman juga bisa lihat secara volume, pastikan dia ada di posisi maksimal. Kemudian bisa juga dilihat dari kondisinya ya. Pastikan dia masih bening, jadi belum kotor dan belum ada bekas karat. Setelah minyak power steering, kita lanjut memeriksa fan belt atau tali kipas ya. Untuk memeriksa tali kipas, pastikan aja jika tali kipas teman-teman itu nggak ada keretakan, karena kalau ada keretakan bisa berpotensi putus sehingga tidak terjadi pengisian pada aki. Nanti bisa-bisa kendaraannya mogok karena akinya tidak ada yang mencas. Setelah mengecek fan belt, kita lanjut untuk pengecekan reservoir dari washer ya. Washer ini gunanya untuk menyemprotkan air pada kaca. Jadi pada ininya ini nggak ada hubungannya sama teman-teman mau mudik atau enggak. Cuma kalau mau ditambah ya pastikan ditambah dengan full. Bisa menggunakan cairan khusus pembersih milik Toyota atau milik yang lain, juga bisa menggunakan air biasa aja juga, nggak masalah. Setelah air washer kita akan melakukan pengecekan aki ya. Untuk pengecekan aki kita cek pada 3 posisi ya. Yang pertama kita akan cek pada kondisi seperti ini, kondisi kendaraan mati. Kita cek akinya menggunakan AVO pada voltase ya. Satu taruh plus, satu taruh sisi pin negatif. Nah, dia terbaca 12,5 volt. Jadi untuk aki yang mati, kondisi mati ini standarnya memang 12 volt atau lebih juga nggak apa-apa. Setelah mengecek pada kondisi mati, kita akan mengecek pada saat kondisi starter ya. Jadi kalau kita starter, nah dia akan turun maksimal pada 10 tadi ya, 10 volt. Usahakan kalau aki jangan sampai turun di bawah 9 volt. Setelah saat starter, kemudian saat mesin menyala atau pengisian, dia standarnya ada di posisi 13 sampai 14 volt. Jadi kalau misal akinya teman-teman itu saat kendaraan menyala voltasenya di bawah 13, mungkin ada masalah dengan valve belt ataupun alternatornya. Cek aki, kita akan mengecek kondisi oli ya. Untuk mengecek kondisi oli, di sini kita disediakan dipstick untuk mengecek kualitas dan volume oli. Pertama kita tarik, kemudian kita bersihkan dulu dipsticknya ya. Kita bersihkan dulu menggunakan
majun atau kain atau tisu, kemudian kita masukkan lagi. Setelah kita masukkan sampai full, sampai mentok, kemudian kita tarik lagi. Di sini akan terlihat volume oli ya, jadi pastikan volume oli itu terbaca itu di titik yang kedua. Ini posisi full ya, jadi ini posisi minimal, ini posisi maksimal. Jadi usahakan jumlah oli atau volume oli itu ada di titik ini. Kalau kira-kira kurang, teman-teman bisa tambahkan, atau mungkin ada kebocoran oli, teman-teman bisa lakukan perbaikan di bengkel terdekat. Untuk kualitas oli, ya pastikan olinya belum kotor-kotor sekali ya. Ini masih bening, masih bagus, bisa dipakai. Setelah oli mesin, kita bisa cek filter solar atau fuel filter di sini. Untuk filter solar sendiri, kita perhatikan indikator pada MID aja. Jadi kalau selama di MID tidak ada indikator baik menyala ataupun berkedip, filter solar masih oke, masih siap untuk digunakan. Setelah mengecek area mesin, kita bisa mengecek kelistrikan, utamanya lampu-lampu ya. Untuk lampu-lampu ini usahakan menyala semua, karena lampu-lampu ini memang penting ya untuk perjalanan jarak jauh, karena merupakan indikator, juga merupakan sistem penerangan saat kita melewati jalan yang gelap. Jadi pastikan aja lampu-lampunya ini bisa menyala semua. Untuk melakukan perjalanan jarak jauh, utamanya mudik ya, supaya aman, teman-teman perlu cek juga ketersediaan dari toolset ya. Untuk Innova sendiri, toolsetnya ada di sebelah kiri. Ini tertutup sama headrest, jadi artinya kita lepas dulu. Kemudian ini seat belt kita lepas juga. Kemudian kita buka. Minimal teman-teman saat bepergian jauh membawa toolset untuk melepas ban ini. Kemudian ada dongkrak juga kalau terjadi kebocoran atau penggantian ban. Kemudian ada untuk alat pompa atau pompa elektrik untuk ban. Mungkin seperti itu hal-hal yang bisa kita cek secara mandiri saat kita sebelum melakukan mudik atau perjalanan jauh. Mungkin jika teman-teman kendalanya beda ya, bukan Innova diesel, mungkin Innova yang bensin, atau mungkin Avanza, atau mungkin Calya, Agya, Yaris, secara garis besar yang dicek itu sama, indikatornya juga sama. Mungkin yang berbeda adalah posisinya atau letaknya di dalam mesin. Jadi kalau selama teman-teman kenal ini benda ini fungsinya apa, namanya apa, teman-teman bisa melakukan pengecekan mandiri tanpa harus pergi ke bengkel. Video kali ini bermanfaat, teman-teman bisa like, kemudian kalau ada pertanyaan langsung aja ngobrol di kolom komentar. Teman-teman juga bisa share videonya ke teman-teman yang lain supaya rekan-rekan yang lain tahu bagaimana cara untuk melakukan pengecekan secara mandiri pada kendaraan saat sebelum melakukan mudik atau perjalanan jauh. Terima kasih telah menyaksikan video kami.